Sebenarnya dia bukan komunitas, tapi dia rumah bagi komunitas, khususnya lingkungan. Kami tidak berbicara politik, jadi lebih banyak ke lingkungan. Jadi ini menjadi rumah bersama komunitas lingkungan di Jayapura. Kenapa rumah bakau hadir? Saya jelaskan dulu. Saya menangkap isu lingkungan di kota Jayapura itu simpel. Sebenarnya hanya sampah, banjir. Dan di dalam ekosistem mangrove ada tanamannya. Nah, tanaman itu berupa bakau. Jadi mangrove ini tidak hanya bakau saja, ada berbagai macam jenis tanaman mangrove. Ya, kebetulan yang di sini dominan adalah bakau. Bakau itu kalau dalam bahasa Latin disebut dengan Rhizopora, ya, genus Rhizopora. Ciri-cirinya kalau nanti kita lihat dari atas gitu ya, bisa lihat ini ya, ke pohonnya. Ini saya bilang sebagai pohon yang patut bersyukur. Karena pohon lain daunnya turun, dia menghadap ke atas. Ya, ini sama dengan jenis nangka-nangka, ya, itu selalu menghadap ke atas. Tujuannya apa? Dia menangkap sinar matahari, menangkap air hujan, kemudian diturunkan secara perlahan untuk sampai ke tanah. Yang kedua, batangnya. Ya, batangnya ini kayak kaskado. Ya apa ya, bersisik atau bercorak kasar. Ya, yang lain tidak, nanti ada yang hitam. Ya maaf, saya bukan ahli mangrove, ya. Tapi saya kalau dalam komunitas, dalam diskusi-diskusi dengan kawan-kawan ahli atau aktivis, saya lebih banyak menggunakan telinga saya daripada mulut saya. Saya mendengar apa yang mereka diskusikan, setelah itu nanti saya buka di internet, saya baca. Baru kemudian saya praktekkan. Oh iya betul ya, dia punya daun ini kok menghadap ke atas, kenapa bisa begitu? Oh iya kok batangnya kaskado, kayak ada apa itu, panu-panu itu. Ya. Sampai nanti turun akarnya. Akarnya di atas bukan di bawah. Ini satu contoh bakau yang sehat. Ya, nanti kalau dia sudah tidak sehat, tidak akan sama seperti itu. Nah, inilah bakau yang kita kenal. Dekat mangrove, ya, saya sempat mencari kata mangrove itu dari mana. Banyak versi. Katanya mangrove itu bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Inggris. Tapi saya cek di dalam bahasa Inggris tidak ada kosakata itu. Kalau grove-nya sendiri ada, tapi mangnya itu nggak ada. Ada kemungkinan, ya, mangrove ini merupakan perpaduan antara bahasa Portugis disebut sebagai manguazal dan grove dalam bahasa Inggris. Kalau diartikan ini adalah semak bakau. Jadi yang semacam ini, yang kalau kita lihat di bawah seperti itu ya, itu semak-semak kan? Ya. Nah, ketika dia tumbuh besar seperti ini, baru nanti dikategorikan sebagai hutan. Tapi awalnya itu masih semak. Ini yang awalnya disebut sebagai mangrove. Ya. Nah, lepas dari aspek nama tadi, yang penting kita ketahui bahwa dalam ekosistem mangrove itu tidak hanya kita bicara pohonnya, tetapi juga bagaimana makhluk hidup lain yang ada di dalam mangrove tersebut. Ada yang bisa sebutkan apa saja yang ada di dalam ekosistem mangrove? Hewan-hewan atau makhluk-makhluk apa saja? Kepiting, kerang, apa lagi? Burung. Apa lagi? Ya, ada ikan, nyamuk, ada cacing, di dalam ini juga ada ular, ada macam-macam. Ya. Termasuk makhluk kasat mata. Ya, oke. Dan jangan lupa di dalam ekosistem mangrove itu juga ada manusia. Manusia terlibat di dalam bagaimana ekosistem di sini itu berjalan.
Nanti apakah manusia sebagai trigger dalam hal merusak atau justru sebaliknya? Lebih enak kalau lagi minum. Gitu ya. Nah, mangrove kita untuk wilayah Papua masih tergolong sehat secara umum. Meskipun spot-spot atau beberapa tempat itu mengalami kerusakan seperti yang kita hadapi saat ini. Nah, kenapa kita mesti peduli terhadap mangrove? Dan ini juga menjadi sebuah hal istimewa bagi saya ketika jurusan tambang mau turun dan mau peduli terhadap mangrove. Kenapa? Selama ini kita hanya belajar, berpikir, berbuat, pokoknya eksplorasi, eksploitasi, ekstraksi. Dan kita lihat di belakang sana itu, coba lihat ke kanan, berdiri kalau ada yang udah bisa lihat. Itu adalah salah satu bentuk atau penambangan yang eksis di Kota Jayapura. Apakah pertambangan itu punya hubungan nggak dengan mangrove kita? Ada hubungannya. Ya, nanti saya akan cerita bagaimana hubungan baikkah, burukkah antara penggalian batu kapur atau batu gamping di Entrop dengan yang di hutan bakau ini. Yang berikutnya saya juga yang tadinya batu gamping digali. Ketika hujan, airnya tidak bisa langsung atau ditampung di batu gamping. Di dalam batu gamping itu ada reservoir, ada tempat air. Kalau sistem di atasnya bagus. Tapi kalau tidak, dia akan cepat turun untuk sampai ke laut. Yang dibawa apa dari atas? Segala macam material. Pasir, ada batu, ada kayu, termasuk juga sampah. Ya, sampah. Dan kalau dia sampai langsung tiba di laut, maka laut itu akan menjadi tempat sampah raksasa. Di laut banyak sekali makhluk hidup. Ada berbagai macam jenis ikan, kerang, ataupun yang lain. Nah, kalau sampai itu terjadi, maka akan banyak makhluk mati. Dan makhluk-makhluk di laut tadi menjadi sumber protein bagi manusia. Ya, sumber protein. Daripada kalian makan ayam, makan daging, ya, masih lebih bagus makan ikan. Karena sumbernya alamiah. Kalau sapi dipotong, ya mungkin sapinya dari peternakan yang sudah dicampur makanannya. Demikian juga ayam. Tapi kalau laut, insya Allah tidak akan lebih alami. Nah, bagaimana kalau lautnya kotor? Pasti berpengaruh ke. Nah, mangrove ini bertindak sebagai barrier, pembatas, penyaring, filter. Sebelum kotoran ataupun sampah itu tiba di laut, dia akan tersaring di sini. Dan kalian jangan hanya berpikir bahwa yang tersaring itu sampah-sampah atau yang fisik. Ya. Tadi ada pertanyaan, sekarang kan ada isu tentang polusi udara. Ya betul, Jayapura pun sama. Ya. Jayapura jumlah kendaraan sekarang sudah berkali-kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Artinya apa? Polusi udara pasti akan meningkat. Siapa yang menyaring udara? Sudah nggak ada, kecuali tanaman. Nah, apa yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tadi? Yang dikeluarkan adalah CO2, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan lepas langsung ke atmosfer. Dan kalau itu terjadi, dia akan menutup lapisan yang paling atas, sehingga nanti sinar matahari bisa masuk, waktu dipantulkan dia tidak bisa keluar, tapi tertahan di lapisan tadi. Itu yang kita kenal sebagai
efek rumah kaca. Ya. Nah, untuk bisa menyaring karbon dioksida bagaimana? Satu-satunya alat, satu-satunya yang disiapkan Tuhan untuk manusia adalah tanaman. Kita tidak punya alat seperti alat hisap, ya, filter seperti di mobil, ya. Kalau di mobil itu ada AC, nanti ada filternya, ada yang membersihkan udara di dalam mobil. Nah, di dunia ini tidak ada kecuali tanaman, pohon, dan belum ada materi ataupun komponen di bumi yang mampu menyerap CO2 seefektif tanaman. Ya, tidak ada. Makanya ketika kalian berada di bawah pohon siang hari, enak, sejuk, gitu ya. Kalau di bawah tenda meskipun ada tutupnya kan panas ya. Tapi di bawah pohon tidak. Kenapa? Dia menyerap karbon dioksida, dia pakai untuk masak melalui fotosintesa kan. Ya, kemudian dilepaskan oksigen. Siapa yang pakai oksigen? Manusia. Nanti lulus dari jurusan geologi ataupun pertambangan ataupun mineral itu sudah punya basic pemahaman tentang pengelolaan lingkungan. Kenapa tadi kita dengar Pak Gamel, Pak Khalid cerita tentang usaha mereka lalu berbenturan dengan pemerintah? Ya, ketika sekarang yang menjadi pejabat dulu kuliah itu nggak diperkenalkan dengan pendidikan lingkungan. Kalau dia belajar ekonomi, ya ekonomi saja. Kalau dia belajar teknik, ya teknik saja. Kalau dia belajar hukum, ya hukum saja. Nah, ketika sekarang mereka akan menjadi pengambil keputusan, terus kemudian ada kaitannya dengan ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya, di situ masalah timbul. Sambil lintas medan, mereka lihat lokasi yang kita sudah tentukan yang memang gundul, mereka masuk tanam. Setelah mereka tanam, mereka sambil hiking juga, mereka kembali kepada titik finish, mereka juga harus membawa sampah. Jadi setiap kegiatan itu kita upayakan untuk memasuki isu-isu lingkungan. Gitu. Jadi Rumah Bangau ini bukan hanya sekedar kita tanam-tanam pohon saja. Kemarin kalau misalnya hutan mangrove, kalau kita bicara penanaman hutan mangrove, sudah banyak sekali kita tanam. Salah satunya di dalam, pokoknya di Nonakwiat sini, sampai dengan di daerahnya Mamanela, yang daerah kemarin planologi, kemarin penanaman. Terakhir juga ada dari mana Bang, yang turis itu, pegiat yang dari luar negeri. Pokoknya dari luar negeri, kemarin mereka datang hanya untuk menanam pohon di sini. Bayangkan di sini mereka pangkas mangrove, di sini mereka timbun mangrove, malah orang luar negeri yang peduli tentang mangrove di Papua. Norwegia, bayangkan dari jauh-jauh ke luar negeri ke Papua, ke Jayapura untuk menanam mangrove, tapi malah kita sendiri yang merusak hutan mangrove. Siapa keterangan? Langsung aja. Yo, gas gitu langsung. Oh. Lihat. Ngeri ya. Lurus. Kasih lurus. Iya, pas. Pergi gitu. Lurus kecil langsung.